memang tak sepopuler Gunung Prau yang lokasinya sama-sama berada di Dieng. Namun siapa sangka kalau ini gunung memiliki panorama alam yang tak kalah cantik dengan Gunung Prau. Bahkan ini gunung memiliki view 360 derajat yang sangat cantik dan menawan. Inilah Gunung Bismo. Pagi ini jam 4 kita siap-siap mau ke base camp Cikunang, Bismo via Cikunang, kita mau tek-tok Gunung Bismo. Hai semua, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Saat ini kami sedang berada di salah satu homestay di daerah Dieng. Rencananya kami akan melakukan pendakian tektok ke Gunung Bismo yang memiliki ketinggian sekitar 2365 mdpl. Jarak dari homestay yang berlokasi di sekitar titik 0 Dieng sampai ke basecamp Gunung Bismo via Cikunang sekitar 3 kilometeran dan bisa ditempuh dengan estimasi waktu kurang dari 10 menit. Rute menuju basecamp cukup mudah dan jelas. Kalian bisa gunakan GPS atau Go Map dengan kata kunci basecamp Gunung Bismo via Cikunang. Ini pukul 4.19 kita sampai di area base camp Cikunang Gunung Bismo. Ini untuk base campnya, registrasi di sini. Ini areanya cukup luas, itu ada yang parkir motor lumayan banyak. Dan ini ada warung, ternyata udah buka jam segini. Ini ada 3 mobil plat R Purwokertoanan Karsidenan sana. Oke, kita siap-siap sebelum nanti kita trekking tipis. Pagi itu base camp tampak relatif sepi. Terlihat beberapa pendaki yang juga akan melakukan pendakian. Tanpa berlama-lama, kami pun segera registrasi lalu segera naik ojek dari base camp menuju pos 2. Registrasi berapa? Untuk per orangnya 30.000 sama untuk sudah mobil ya. Karena udah pagi ke tektok jadi 10.000. Jadi 70. Untuk base campnya sendiri seperti ini, cukup bersih, tapi nggak terlalu gede, segini aja. Enak ini, ada pemanasnya juga. Sama di sebelah ini, sebelah loket registrasi, sini juga base campnya. Lumayan luas, buat istirahat enak ini. Tempat charger juga aman. Kalau ojek berapa Pak? Oh 40. Pos 2 40. Oh karena pagi. Kalau biasanya berapa? 35 30. Oh. Oh, iya. Jam 5 kurang 10 belum naik nih, nungguin ojek lama banget. Kurang satu lagi. Jalan dan sampai kita. Oke lur, ini masih nunggu. Ya ampun, lama banget, hampir 30 menit. Kalau jalan udah ini sampai kacau. Parah, nggak standby lah. Ini nih, yuk kita start. Kita start di jam 4.48 ya. Di 4.48. Oke, ini baru datang tukang ngeceknya. Yuk. Di belakangnya ya Pak? Tak setting. Ayo. Kita jalan. Wah, mau bos itu. Udah turun mesin harusnya. Kena itu. Sekitar pukul 4:48 menit, kami pun memulai pendakian menggunakan ojek dari base camp menuju pos 2. Jarak tempuh sampai pos 2 sekitar 2 kilometeran, dengan estimasi waktu tempuh menggunakan ojek sekitar 17 menit. Sedangkan kalau berjalan kaki mungkin sekitar 1 jaman, atau bahkan bisa kurang kalau kalian spek pendaki racing. Di
Di awal jalur pendakian, trek masih relatif datar melewati permukiman warga sampai ke area perkebunan. Yang jalurnya mulai berubah menjadi trek tanah berbatu yang makin lama makin terus menanjak. Untuk penampakan jalur secara full dan lengkap, kalian bisa mampir di channel ini Journey yang khusus membahas seputar perjalanan baik menggunakan motor maupun mobil. Ini pos 2 ya? Iya, ini pos 2. Setengah jam sampai atas ya, Wan? Sudah sampai pos 3 malah. Pos 3 ya? Puncak? Puncak 3. Oke, siap. Oke lur, kita udah sampai 17 menit, mantep ketinggian 2223, 15 menitan lah. Oke, kita nanti lanjut lagi. Itu bayar di sana ya? Oke. Sebelum warung biasanya, sebelum pos 3 kan bawahnya warung. Siap. Nanti buka ya? Ini juga siang. Oke, siap. Makasih Mas. Mantap ya, jauh. Keren-keren. Ya, kita lanjut lagi. Kang nggak bawa helm ya? Nggak bawa ya? Oh ya, nggak bawa berarti. Ya, kita nggak bawa helm. Lanjut lagi. Di pos 2 ini kami tidak istirahat dan langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 3 yang katanya tidak terlalu jauh. Kalau menurut driver ojek, untuk sampai puncak tertinggi saja hanya butuh waktu sekitar 30 menitan saja. Tapi itu berlaku buat mereka atau pendaki normal pada umumnya. Sedangkan pendaki abnormal seperti kami yang dengkul retro tentu bisa 2 kalinya. Di awal jalur dari pos 2 masih cenderung landai berupa jalan setapak dari tanah yang masih melewati ladang warga. Sampai akhirnya trek berubah mulai menanjak sampai bertemu sebuah warung yang lokasinya berada tepat sebelum pos 3. Menitan sampai pos 3. Ini sampai pos 3 nih. 30 menit. Itu udah mulai kelihatan goldennya. Itu udah mulai kelihatan goldennya. Yuk, kita naik lagi. Pendakian ini sebenarnya cukup dadakan tanpa direncanakan sebelumnya. Jadi setelah kemarin kami kesorean dan kehujanan saat melakukan pendakian tektok Gunung Prau via Wates lintas Patak Banteng, kami pun memutuskan untuk istirahat di Dieng sebelum pulang ke rumah. Namun ketika malam kami mengecek perakiraan cuaca, ternyata besok paginya cukup cerah untuk area Dieng dan sekitarnya. Akhirnya kami pun memutuskan untuk tektok Gunung Bismo. Ya, hitung-hitung sekalian berburu sunrise. Apalagi jalur pendakian Gunung Bismo via Sikunang ini relatif pendek dan cepat, terutama kalau sambil naik ojek seperti tadi. Ini ada camp 1. Ini ada camp 1. Ada camp 1. Lumayan luas. Tapi miring ini. Oh, yang di atas ini. Mantap. Kecil sih ini. Kita langsung ke sana. Kejar sunrise. Itu sampai sana udah dapat. Keren. Oke. Akhirnya puncak Tugel 38 menit 249 23.30.
bersama. Ini tuh view-nya mantap. Cerah. Jam 5.44. View-nya mantap. Ini terbuka semua. 360 derajat. Kita masih bisa naik ke puncak sana. Itu selamatnya terlihat jelas. Ada kabut tipis. Ini punggungan bis semuanya mantap. Ini punggungan bis semuanya. Ini kaldiranya gede banget, jadi setengah lingkaran ini. Terlihat semua itu. Itu Gunung Cilik, Kembang, Sumbing, Sindoro, Merbabu, Merapi di belakangnya itu Lawu kelihatan juga itu. Itu Andong kelihatan, Telomoyo. Ini di depan ada perahu sama Sikunir. Itu Gunung Ungaran kelihatan juga. Waku Aja sebelah sini. Setelah selesai time lapse cukup lama, kita dari Puncak Tugel mau ke puncak sana. Puncak apa namanya tadi? Nggak tahu, antara nemu-nemu atau nemu-nemu sih. Oke lor, ini tadi kita istirahat lama sampai sunrise muncul. Sekarang jam 6.12, kita mau jalan ke sana. Yuk. Dingin banget nih, matahari belum naik. Jaketnya tipis. Tapi ini cerah, jadi view-nya kelihatan semua. Gak sia-sia nih bangun pagi-pagi. Setelah kemarin diguyur hujan terus. Sesuai dengan perkiraan cuaca dari aplikasi andalan kami, pagi itu cukup cerah dan anginnya pun berhembus cukup sepoi-sepoi. Sayangnya saat itu kami tidak membawa drone karena sedang ada sedikit trouble setelah beberapa hari lalu kehujanan saat pendakian Gunung Sumbing via Garu. Padahal Gunung Bismo yang berbentuk punggungan dengan terdapat beberapa puncak pasti bakal epic kalau di-shoot menggunakan drone. Tapi nggak apa-apa juga sih. Next time bisa kesini lagi, sekalian nyobain camping. Dari Puncak Tugel, kami pun melanjutkan pendakian menuju puncak berikutnya, yaitu Puncak Nemu-Nemu, yang jaraknya tidak terlalu jauh. Sampai Puncak Nemu-Nemu 2348 mdpl. Dilarang camp di puncak kan dingin angin. Puncak Nemu-Nemu areanya relatif lebih kecil ketimbang Puncak Tugel. Terdapat papan petunjuk yang melarang untuk mendirikan tenda di area Puncak Nemu-Nemu ini. Setelah Puncak Nemu-Nemu ada area camp 2 ini. Ini enak nih, rata nih. Bisa beberapa tenda. Ada pohon juga buat flysheet. Sampai atas ya areanya. Selepas Puncak Nemu-Nemu, terdapat beberapa area terbuka yang lumayan lebar dan bisa digunakan untuk mendirikan tenda. Namun karena areanya minim pepohonan besar, maka para pendaki yang hendak camping di area ini harus ekstra hati-hati, terutama saat hujan atau angin kencang. Tapi banyak akar-akar ya, sakit punggung. Oh, terus ini ada lagi nih, turun ke sana, mingslep mendelep ke sana. Agak luas ya? Agak luas di bawah.
Ada camp di situ. Enak. Lebih aman dari badai. Nah, kita ke puncak dulu. Kita ke puncak berikutnya. Jadi di sini area campnya dikit-dikit, tapi ada beberapa titik asik juga. Yang penting mah lihat cuaca aja, terutama untuk angin. Kalau pas angin kenceng ya hati-hati, karena ini terbuka, terutama pas badai juga. Oh, di depan ada lagi area camp ya. Nah, ini nih area camp juga. Wah, asik. Ini banyak pohon-pohon gini. Oh, ini anget nih. Oh iya, itu tambungannya tadi mungkin ya. Oh enggak, itu ada danaunya. Ada itu. Oh, kini kalau di sini dapat tempat berendam. Tempat berendam. Lihat dikit coba. Oh iya, di sini area campnya. Ah bener. Asik ini. Flashlight anget. Wah, next lah. Kapan-kapan kita kesini, enak ini. Ini karena punggungan ya. Kita lanjut lagi ke puncak tertinggi kayaknya ya. Ini tembusan yang area camp tadi ternyata agak panjang. Beberapa tenda bisa muat ya. Asik, kita jalan ke sini. Lanjut ke puncak. Area camp yang lokasinya berada tepat sebelum puncak Indraprastha ini bisa dibilang merupakan area camp paling ideal di Gunung Bismo ini. Areanya sedikit tertutup oleh pepohonan yang bisa melindungi dari angin kencang atau badai. Mengingat Gunung Bismo ini didominasi oleh area yang cukup terbuka dan rawan angin kencang. Lokasinya pun sangat strategis karena dekat dengan puncak Indraprastha yang merupakan puncak tertinggi di Gunung Bismo ini. Dari puncak ini, kita bisa menikmati sunset, sunrise, dan view 360 derajat yang sangat cantik dan istimewa. Sampai di puncak Indraprastha 2365. Ini pas 2 jam karena kita berhentinya lama. Ini jaraknya 3,2. 2358, ini 2365. Beda dikit. Dan ini view di puncaknya. Terbuka semua. Itu punggungannya sana. Mantap. Selama ini kami sering mendengar dari cerita teman-teman pendaki dan melihat video dari teman-teman YouTuber tentang keindahan Gunung Bismo yang katanya tak kalah indah dengan Gunung Prau. Awalnya sih sedikit ragu, sampai akhirnya kami bisa merasakan dan melihat sendiri. Ternyata Gunung Bismo memang secantik dan seindah ini. Ini kita udah siap-siap mau turun dari puncak Bismo. Nah, turunnya kita mau bikin video no-cut. Ya. Jadi full video nanti coba kita hitung. Sekarang di jam 7 berapa sih? Lebih 10. 7 lebih 10 ya. Kita nekat dari Indraprastha. Ini video nekat. Oke. Sebenarnya masih ada beberapa puncak lagi yang bisa dieksplor. Namun karena memang niatnya cuma sampai puncak tertinggi saja, maka kami pun memutuskan untuk kembali ke base camp. Nah, demikian pendakian tektok kami di Gunung Bismo ini ya lur. Secara keseluruhan Gunung Bismo ini sangat ramah untuk pendaki pemula. Dengan pendakian yang cukup minimal, bisa dapat view yang sangat maksimal. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video pendakian kami berikutnya. Bye-bye! Beres juga pendakian di Gunung Bismo via Sikunang. Berapa menit? 59. 59 kan dikit, semenit lagi. Kurang dikit ya, sejaman lah. Akhirnya kita sampai lur. Terima kasih yang menonton. Sampai ketemu lagi di video pendakian berikutnya.